Salam kegelapan. Kocok ulang part 2 sudah digelar. Salah satu menteri yang dikocok ulang adalah Dito Aryo Tejo. Adapun penggantinya adalah orang yang sudah malang melintang di pemerintahan kita, yaitu Bapak Erick Thohir. Menurut kami, inilah yang dinamakan keberlanjutan. Dua Menteri Pemuda dan Olahraga yang kelihatannya sangat jarang berolahraga. Saya rasa pertimbangan utama Pak Erick Thohir untuk mengambil posisi ini adalah karena beliau sudah tahu hasil dari ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Selamat bertugas, Bapak Erick Thohir. Berikutnya, menteri lain yang tidak terkena kocok ulang adalah Bapak Natalius Pigai. Menteri yang satu ini memang tiada hentinya memberi statement-statement jenius di hadapan media. Beliau mengusulkan kalau lapangan DPR itu dijadikan tempat demonstrasi saja. Kelihatannya ini adalah upaya untuk semakin mendekatkan wakil rakyat dengan rakyatnya. Di awal masa beliau menjabat, beliau pernah meminta untuk dibuatkan laboratorium HAM. Kelihatannya inilah laboratorium yang beliau maksud. Ketika kita bisa meneliti dan menyaksikan secara langsung terjadinya kekerasan di hadapan wakil rakyat. Kelihatan ini juga berkaitan dengan statement beliau selanjutnya, yaitu kalau ada orang hilang, jangan langsung disebut hilang. Mungkin saja dia hanya sembunyi karena panik. Dengan dialihfungsikannya lapangan DPR menjadi lapangan demonstrasi, ini tentunya akan memudahkan pencarian orang-orang hilang tersebut. Kelihatannya Pak Pigai juga ingin mempopulerkan kembali permainan tradisional di lapangan DPR, yaitu petak umpet. Berikutnya, buah apa yang nyebelin? Betul, buah lil. Anomali yang kelihatannya masih kebal dari kocok ulang ini kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Setelah membuat gas langka, beliau kelihatannya ingin membuat BBM di pom bensin swasta jadi langka juga. Kita bisa lihat beberapa pom bensin swasta sudah merumahkan pegawainya. Bahkan pom bensin kerang sampai berjualan kopi. Terima kasih Pak Bahlil. Berkat Bapak, saya jadi tahu kalau pom bensin kerang itu selama ini menjual kopi. Nampaknya ini juga upaya Pak Bahlil untuk meningkatkan jumlah investasi asing ke negara tetangga. Jaya terus Vietnam, jom Malaysia, majulah Singapura. Selanjutnya, ini sayang sekali sih, sudah tidak ada lagi bioskop-bioskop sempat menayangkan pencapaian-pencapaian pemerintah sebelum film dimulai. Memang pemerintahan kita itu berhak melakukan demikian karena pemerintahan kita selalu absolute cinema. Tiada hentinya memberi kita plot twist. Dari drama kasus Pak Tom Lembong dan Pak Hasto, berlanjut ke tipisnya semangka MBG yang melebihi tipisnya iPhone terbaru, dan kembali beroperasinya PT GAP, tentunya dengan seizin Bapak Bahlil. Kalau yang terakhir sih sebenarnya bukan plot twist ya, tapi lebih ke jump scare. Ini juga belum dihitung dengan upaya Bapak Fadlizon untuk memberikan plot twist di sejarah kita. Kelihatannya dihentikannya tayangan kinerja pemerintah di bioskop ini masih berhubungan dengan bersemangatnya Pak Prabowo untuk menyebarkan Smart TV ke sekolah-sekolah di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, jumlah sekolah lebih banyak daripada jumlah bioskop. Tolong Pak Prabowo, pastikanlah semua sekolah yang menerima Smart TV dari Bapak merasakan kedikdayaan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, jika sebelumnya pengadaan laptop Chromebook gagal mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat menterinya menjadi tersangka, Pak Prabowo ini berbeda. Dari program pengadaan ini, Pak Prabowo memastikan setidaknya setiap sekolah TV-nya smart, walaupun muridnya belum tentu.
Dan terakhir, bicara soal film, ada kabar terbaru dari aktris Indonesia, yaitu Sherina Munaf yang menampung 5 kucing Uya Kuya. Sherina bersama timnya sempat diperiksa polisi selama 12 jam. Durasi yang bahkan lebih lama dari petualangan Sherina dan sequelnya. Kasus ini berakhir damai dengan Sherina mengembalikan 5 kucing tersebut. Sherina ini termasuk beruntung karena kucingnya adalah kucing Uya Kuya. Hal tersebut bisa berbeda ceritanya apabila kucing yang ditampung oleh Sherina adalah Bobby Kertanegara. Kalau umpamanya kucing tersebut adalah Bobby Kertanegara, Sherina mungkin saja akan menghadapi plot yang sama seperti film petualangan Sherina dulu, yaitu penculikan. Dukung kami di Saweria melalui QR Code berikut untuk tetap menjaga kami 0 APBN. Hidup Jokowi.